Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Aspuja Story. Semoga kalian selalu sehat sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 8 Kekuatan Luar Biasa yang Mengejutkan. Darwin keluar dari mobil, dan melihat belasan pria yang kekar dan kuat. Ada yang berkepala botak, rambut diwarnai dan rambut yang dikepang, semua mengenakan tank top ketat berwarna hitam, celana jeans dan sepatu kulit, memperlihatkan lengan, dada dan punggung yang memiliki tato yang mengerikan, dan terlihat seperti gangster di jalanan. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan tinggi sekitar 185 cm, seorang pria yang tangguh dan kokoh, seperti dewa pintu yang perkasa. Penampilannya terdapat aura pembunuh yang sangat mengerikan, ada bekas luka pisau yang mencolok di wajahnya, dan terlihat sangat garang. Sudah datang, terima kasih atas kerja samanya. Pria bercodet itu berkata dengan acuh tak acuh. Siapa kamu? Apakah tahu siapa aku? Aku sarankan kamu untuk melepaskanku sekarang, kalau tidak, akan sangat merepotkan. Victor saling memandang dengan pria bercodet itu, tetapi terakhir hanya tersenyum dingin. Kamu tidak bisa menakutiku, aku menjalani hari dengan menjilati darah di ujung pisau, orang lain membayarku untuk melakukan sesuatu. Jika kamu bekerja sama, aku tidak akan menyentuh satu jarimu, tetapi jika tidak, maka nyawamu akan melayang di sini. Setelah selesai berbicara, pria bercodet itu melambaikan tangannya, dan belasan anak buahnya maju dan mengepung. Tiba-tiba kedua kaki Jason gemetaran karena ketakutan. Dua pengawal itu berada di kanan kiri Victor, bagaimanapun mereka adalah tentara veteran, memiliki beberapa kungfu asli, juga mendapatkan gaji yang tinggi, dan memiliki kesetiaan. Dan Darwin masih berdiri di tempat semulanya, mengamati semua di depannya dengan diam-diam, dan fungsi untuk melihat tembus miliknya masih tidak muncul, tetapi sebuah batu kecil yang berada di bawah kakinya langsung hancur menjadi bubuk di bawah kekuatannya. Darwin yang gugup segera mendapatkan kepercayaan diri, ekspresinya menjadi tenang, dan mulai berpikir bagaimana untuk melarikan diri. Ada dua kontrak di sini, Pak Tua dan juga kamu pemuda yang tampan. Tanda tangan jika tidak ingin dipukuli, jika tidak tanda tangan, maaf, mungkin hari ini kalian akan mati terbaring di sini. Pria bercodet itu menyerahkan dua kontrak. Victor dan Darwin menerimanya, dan melihatnya secara keseluruhan, ini adalah kontrak kerja dengan jangka waktu 50 tahun. Tidak ada penjelasan tentang manfaat materi, tetapi mengikat kebebasan pribadi dengan sangat ketat, dan jelas ingin memenjarakan mereka berdua. Jika memutuskan kontrak, akan ada ganti rugi sebesar ratusan juta. Bagaimana Victor bisa tunduk terhadap kontrak yang tidak senonoh ini? Dan langsung menjatuhkan kontrak itu ke lantai, beritahu kepada orang di balik semua ini semua hanyalah mimpi. Baik, Pak Tua kamu cukup berani, pukul dia. Tatapan pria bercodet itu menjadi kasar, bawahannya mengambil tongkat besi dan memukulnya, kedua pengawal itu segera melindungi tuannya. Meskipun tinjuan dan tendangannya lumayan, tetapi sulit untuk mengalahkan musuh. Dan langsung dikalahkan dalam waktu 3-4 menit, dihancurkan oleh sekelompok pemuda bertongkat dan berguling di lantai, berteriak meminta ampun dan tidak ada kesombongan apapun lagi. Jason yang berdiri di samping melihat sampai wajahnya pucat, tubuhnya gemetaran dan seperti tidak bisa berdiri lagi. Dan keringat dingin terus mengucur deras. Sekarang aku beri kesempatan kepada kalian bertiga, tidak peduli dengan metode apa, siapapun yang bisa membuat Pak Tua ini tanda tangan kontrak, aku akan membiarkannya pergi. Jika tidak ada yang bisa melakukannya, setiap orang akan patah lengan dan kaki. Aku bukan vegetarian, aku pernah melakukan pembunuhan dan pembakaran. Ancam pria bercodet itu. Kedua pengawal di lantai dan Jason ketakutan.
Victor menutup kedua matanya dan merasa sangat marah. Dengan segera dua pengawal itu merangkak ke arahnya, wajahnya babak belur, tubuhnya juga terdapat noda darah, dan sangat menyedihkan. Victor, Pak Tua, cepat tanda tangan, selamatkan kami berdua. Jika tidak, kami akan disingkirkan. Aku tidak akan menandatangani kontrak ini, kata Victor dengan tegas. Aku mohon kepadamu, Victor. Aku harus mengurus orang tuaku dan anak-anakku. Jason juga bergegas kemari, dan memohon dengan wajah penuh ingus dan air mata. Tetapi Victor tetap tidak bergeming. Pak Tua, sebenarnya kamu akan menandatanganinya atau tidak? Jika tidak, jangan menyalahkanku kalau aku tidak sungkan kepadamu. Aku tidak ingin lengan dan kakiku dipatahkan. Jika kamu tidak menandatanganinya, aku akan mematahkan lengan dan kakimu. Salah satu pengawal yang bernyali kecil mengamuk. Dikelilingi oleh belasan orang yang ganas, dia benar-benar ketakutan. Dengan adegan ini, pengawal satunya juga tidak ragu-ragu lagi, menatap dengan matanya yang memerah dan marah. Victor, jika kamu masih tidak membantu, aku juga akan menyingkirkanmu. Hari ini tidak ada orang luar, Victor, kamu bahkan tidak membantu kami bertiga. Aku, Jason, juga hanya bisa menggunakan tindakan yang tercela. Jason memungut sebuah tongkat besi di lantai dan bersiap untuk memukul Victor. Tetapi kedua tangannya masih gemetaran. Diancam oleh pria bercodet, mereka bertiga bahkan berbalik melawan Victor. Demi keuntungannya sendiri, sudah bisa menindas seseorang yang tua. Dan sebelumnya mereka bertiga adalah bawahannya Victor, yang mencoba untuk menjilat Victor. Ini perilaku sangat menjijikkan dan membuat orang marah, serta rasa takut akan kematian membuat Victor merasa kecewa. Dan kamu juga, nak, kamu tanda tangan dulu, atau aku tidak akan melepaskanmu. Dengan adanya pengawasan dari kak pria bercodet ini, kamu bukanlah apa-apa. Bukankah tadi sangat menakjubkan? Sekarang aku akan membereskanmu terlebih dahulu. Jason mengangkat tongkat besinya dan bergegas menuju ke arah Darwin. Tetapi tak diduga Darwin malah tertawa dan berkata, aku tidak mengatakan tidak akan menandatanganinya, kan? Kak bercodet ini adalah seorang yang luar biasa, tidak buruk jika bergabung bersamanya. Aku akan menandatangani kontrak ini, dan tidak akan keras kepala seperti Pak Tua ini. Tidak tahu kebaikan orang lain. Tiba-tiba Jason tercengang, dan mengutuk satu kata, pengecut. Apakah kamu berani? Haha. Membawa tongkat besi dan ingin memukuli atasannya sendiri, tidak setia dan tidak sopan, barang seperti apa kamu? Apa hakmu memarahiku? Dan juga kalian berdua, kenapa menatapku seperti itu? Menerima gaji dari Victor dan bahkan memperlakukan Victor seperti itu, kalian berdua bahkan lebih rendah dari seekor anjing. Darwin mencibir dan dada Jason bergejolak. Kedua pengawal itu juga penuh dengan kebencian. Tetapi Darwin mengabaikannya, dan langsung berjalan ke arah pria bercodet itu. Pihak lawan sudah tersenyum puas, dan memberinya acungan jempol. Dan Victor benar-benar kecewa, dan kesannya terhadap Darwin hilang dalam sekejap mata. Seorang pengecut yang menyerah tidak memiliki darah yang bermartabat. Victor sangat merendahkan orang seperti ini. Kamu sangat pintar mengenali situasi, nak. Aku suka padamu. Setelah selesai tanda tangan, kamu bisa kembali ke mobil untuk mengadem dengan AC dan beristirahat. Kata pria bercodet sambil tersenyum. Terima kasih. Darwin mengambil pena yang diserahkan olehnya, dan bersiap untuk menandatanganinya. Pada saat ini dia telah berada di depan pria bercodet, keduanya berjarak kurang dari 2 kepalan tangan. Sekilas, tiba-tiba tatapan Darwin menjadi dingin. Dan menusuk pria bercodet menggunakan pena yang ada di tangannya dengan kuat dan cepat. Pihak lawan tidak sempat untuk mengelak dan langsung mengenainya. Pahanya tertusuk sangat dalam dengan pena tersebut dan darahnya yang segar muncrat keluar. Dengan jeritannya yang keras, pria bercodet itu mengangkat tinjunya dan memukul Darwin.
Saking marahnya ingin melenyapkan Darwin dengan satu pukulannya. Tidak sempat untuk menghindar, Darwin juga meninjunya dengan kuat. Kedua tinjunya bertabrakan. Praak, sebuah suara kretak yang nyaring. Siapapun tidak menyangka, kepalan besar dari pria bercodet ternyata tulang jari dan pergelangan tangannya dipatahkan oleh Darwin. Patahan tulang yang putih keluar dari dagingnya, membuat orang yang melihatnya tercengang. Darahnya mengalir keluar dengan deras. Dengan teriakannya, si pria bercodet jatuh ke belakang. Mengambil kesempatan di saat lengah. Darwin tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun, jika hatinya lemah, orang sial berikutnya adalah dia. Kemudian dia menendangnya, tak diduga kekuatannya melebihi imajinasinya. Pria bercodet dengan berat badan lebih dari 100 kg ditendang ke udara olehnya, dan menabrak mobil yang ada di belakang, jatuh ke lantai tanpa ada gerakan apapun dan tidak sadarkan diri. Serangkaian tindakan ini hanya terjadi dalam beberapa detik. Tiba-tiba ketika semua orang masih tercengang, semuanya sudah berakhir. Tidak diduga Darwin seorang pemuda yang terlihat lemah, sangat kejam dan mengerikan saat marah. Bahkan pria bercodet tidak memiliki kesempatan untuk melawannya, dan langsung jatuh tidak sadarkan diri. Siapa lagi yang merasa tidak senang, kemari sekarang. Tanda seru petik 2. Darwin berteriak, membuat raut para bandit itu berubah seketika. Tiba-tiba dia kesulitan dan pria bercodet adalah musuh yang harus ditangkap terlebih dahulu. Pria bercodet tidak sadarkan diri, dan orang-orang ini adalah bawahan tanpa pemimpin. Dengan teriakan amarah yang menggelegar, membuat orang-orang itu ketakutan. Darwin sedang berakting dalam sebuah drama, mengintimidasi sekelompok orang ini, dan memberitahu sekelompok orang ini dengan arogan bahwa dirinya lebih kejam dan galak. Siapapun yang berani maju berarti mencari mati. Mengambil tongkat besi pria bercodet di lantai, Darwin berjalan ke depan. Penampilannya sangat dingin dan memancarkan aura untuk melampiaskan amarah. Tidak ada satupun yang berani menghentikannya. Dalam beberapa langkah dia sampai di depan Victor, dan menggunakan dirinya sendiri untuk menghalangi Victor di belakangnya. Pada saat ini hati Victor merasa sangat hangat. Saat itulah dia baru menyadari keberanian dan kecerdasan Darwin. Kesannya terhadap Darwin melonjak lagi, dan sangat mengaguminya. Sekarang bawa ketua kalian pergi, aku tidak akan lapor polisi dan juga menghentikan kalian. Jika ada yang tidak senang, dan masih ingin melawanku, cepat, aku akan menemainya sampai akhir. Kata Darwin, ketika suara itu terlontarkan, dia mengangkat tongkat besinya, dan menebas dengan telapak tangannya, peng. Pipa air galvanis itu terbelah menjadi dua bagian. Seperti dipotong menggunakan kapak. Para bandit yang sedikit gegabah pada awalnya melihat sampai tercengang. Bahkan sampai menahan napas. Siapa yang berani memprovokasi monster yang abnormal ini? Badan siapa yang lebih keras dari pipa air? Belasan bandit itu segera angkat kaki dan mengangkat pria bercodet itu, masuk ke dalam mobil dengan cepat dan pergi. Darwin melihat itu dan akhirnya menghela napas lega. Dia benar-benar takut kekuatan luar biasa yang dia miliki akan hilang dengan tidak jelas seperti penglihatan tembusnya. Kalau begitu dia pasti akan berakhir, jadi dia segera menakuti sekelompok orang itu. Darwin, aku benar-benar mengagumimu. Luar biasa, kata Victor dengan kagum. Bukan apa-apa. Sekelompok orang ini mungkin ikut dari Antik Fair, Victor. Periksalah dengan detail saat kembali, agar tidak dijebak lagi. Setelah Darwin merenungkannya dan mengatakannya, Victor mengangguk dengan cepat. Kedua pengawal di samping serta Jason bahkan tidak berani berkutik, dan keringat dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Siapapun tidak akan menyangka plotnya akan berkembang seperti ini, sementara waktu Victor juga tidak menegur dan menghukum ketiga orang itu. Bagaimanapun takut sekelompok orang itu akan kembali membunuh lagi,
mereka semua segera masuk ke dalam mobil dan kembali ke toko perhiasan Sinstar. Setelah sampai di perusahaan dan masuk ke dalam kantor, Victor baru merasa tenang. Darwin, kemampuan apresiasimu terhadap batu giok dan barang antik benar-benar sangat luar biasa. Apakah kamu bisa bekerja di grup Sinstar? Aku jamin bayarannya akan memuaskan. Bagaimana? Victor menuangkan teh kepada Darwin secara pribadi dan mengundangnya. Tidak tertarik. Darwin mengatakan 3 kata. Petik 2 titik 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 titik. Kenapa? Apakah ada tempat yang lebih baik untuk dikunjungi lagi? Kata Victor dan tersenyum hangat. Darwin menggelengkan kepala dan berkata, grup Sinstar adalah perusahaan yang besar, orang miskin dan tidak memiliki latar belakang sepertiku benar-benar tidak berani ke sini, takut akan ditusuk dari belakang dan dituduh oleh seseorang kemudian masuk ke dalam penjara dalam sekejap. Awalnya aku mendengar bahwa pengelolaan grup Sinstar sangat terorganisir, melalui masalah kakekku. Aku baru tahu sebenarnya di luarnya cantik dan di dalamnya busuk. Maaf Victor, aku bukannya tidak ingin datang, tetapi tidak berani. Setelah selesai berbicara, Darwin melihat Jason yang panik dan ketakutan. Kemudian gemetaran. Victor melihatnya dan langsung mengetahui masih ada sesuatu yang tersembunyi, dan berkata, Darwin, ada apa dengan kakekmu? Beritahu aku masalahnya. Aku akan memberimu keadilan. Terima kasih Victor. Darwin mengepalkan tangannya, kemudian mengatakan tentang seluk-beluk ukiran giok yang dilempar. Setelah mendengar ini, wajah Victor memerah karena marah. Kemudian menatap Jason dengan tajam. Tidak tahu malu. Bawakan aku video kamera pengawas dari toko, aku ingin melihatnya. Setelah mendengarkan itu, kedua pengawal segera keluar dan mencarinya. Tidak lama kemudian, hard drive ditemukan dan diputarkan di komputer kantor.